yang saya hormati, mari kita manfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Sumbangkan gagasan dan pandangan yang terbaik kita demi terwujudnya kebijakan yang inklusif, progresif, dan sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Otonomi Khusus. Maka partisipasi aktif hari ini akan membentuk masa depan bersama Kota Jayapura. Ini kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kepada kita gunakan itu dengan baik. Satu ketika, bukan cuma jadi wali kota, bupati, bukan cuma jadi gubernur, tapi bisa jadi wakil presiden ataupun jadi presiden di negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kita ini adalah bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia, titik. Tidak ada yang lain. Kita semua adalah warga negara Republik Indonesia. Saya yakin dan percaya 50 tahun, 100 tahun kemudian anak cucu kita ada yang jadi wakil presiden ataupun jadi presiden di Republik Indonesia. Contoh yang tadi saya sampaikan, ketika bangsa kulit hitam di Amerika, Obama telah menjadi presiden di Amerika. Jadi harapan saya pada saat ini, konsultasi publik ini, Bapak Ibu dan saudara sekalian, marilah kita berikan yang terbaik bagi Port Mumbai, karena di kabupaten yang lain pun pasti berlaku hal yang sama, ya, sehingga mereka selalu bilang menjadi tuan di negerinya sendiri. Yang penting jangan kita bilang tuan tanah, tapi tuannya yang ada tanahnya habis. Saya nyatakan dibuka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang saya hormati Ketua Pansus, Saya tinggal singkat saja di pasal 26 itu. Berbikin tentang perlindungan sektor jasa perdagangan, dan mohon maaf ini bukan orang Port Mumbai yang kerja barang itu. Iya toh? Kita jujur saja. Kita butuh orang lain yang punya keahlian yang membangun jasa. sampaikan oleh Ibu tadi sangat saya pikir kita pahami dalam pasal ke pasal kita sudah ini. Bagaimana kita bicara next specialist, bicara tentang spesialis atau bicara tentang proteksi orang asli Papua, berarti hak penuh ada di orang Papua yang menentukan. Bicara Ketua DPRD Kota Jayapura sekaligus membuka kegiatan bukan Bapak Ibu saya minta kita berdiri. Tadi kita sekarang MRP yang hadir. Jadi ketua yang mulia ini kalau di rumah saudara pejabat wali kota Jayapura ya daripada sudah ada dan sudah dijalankan tahun ini 150, tahun depan naik terus targetnya sekitar 400 juta. Kita harap sampai situ. Kalau pasien itu tetap ya pasti naik terus. Kalau pasien ada orang lain yang suku di Kampung Nasi, dan saya adalah putri kerajaan dari Gunung Siklop, dan bumi yang saya pijak ini adalah negeri saya. Dan saya tidak mau peraturan yang tidak menguntungkan kami di negeri ini. Jadi kalau ada perda yang berpihak untuk kami sebagai anak-anak asli Port Mumbai, saya sebagai mama yang melahirkan anak-anak di Port Mumbai ini yang menjadi pemimpin di tempat ini dan di negeri ini sendiri, saya berterima kasih. Seperti itu yang saya mau bilang. Tapi saya mau katakan bahwa negeri ini sudah menjadi korban pembangunan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk yang saya lihat itu tadi, kalau saya tidak salah dengar tentang pendidikan 40%.
dari 40% itu disisihkan 8% untuk kebudayaan. Saya sendiri saya tidak setuju. 40% untuk pendidikan. Anak-anak kami di kampung saja, di sekolah-sekolah saja sudah menjadi itu. Tidak ada uang untuk bayar uang apa seperti itu. Masih sangat kecil partisipasi, angka partisipasi orang asli Portumbai. Itulah sehingga Raperda atau peraturan daerah itu bisa memproteksi mereka, bisa memproteksi penduduk asli, orang-orang asli, untuk kemudian diberikan kebijakan-kebijakan afirmasi supaya bisa berkembang. Kami justru memberikan apresiasi pada DPRK ya sekarang. Itu sudah punya inisiatif membuat satu rancangan peraturan daerah. Dan ini keberpihakan pada orang Papua. Olehnya itu kami ya patut memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada DPRK. Ya harus betul-betul orang Port Numbai. Salah satu lagi yang tadi disampaikan adalah, termasuk yang disampaikan oleh Pak Ketua LMA adalah bahwa kalau calon wali kota Jayapura harus orang Port Numbai. Itu pun harus dimasukkan dalam perda itu. Kalau perda yang sudah ada itu Papua. Tetapi karena ini usulan dari masyarakat, termasuk usulan dari ketua tadi itu dari Ketua LMA Port Numbai, dan jadi pertimbangan oleh tim pansus. Ketika itu kalau memang memungkinkan dimasukkan untuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perda otonomi Kota Jayapura, otonomi khusus Kota Jayapura.